Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang pondasi keuangan. Nah, pondasi keuangan ini harus kita miliki, harus kita persiapkan. Demikian juga calon prospek kita, calon klien kita. Nah, biasanya saya akan bukakan ini menggunakan PowerPoint. Teman-teman bisa dapatkan ini juga, teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Biasanya saya akan mulai dengan seperti ini kepada calon klien saya. Saya akan bilang, Pak, setuju ya bahwa keuangan kita, kondisi keuangan kita harus kita persiapkan dengan baik. Harus kita persiapkan sedini mungkin. Setiap kita pasti punya tujuan keuangannya masing-masing. Kita bekerja, kita berusaha, pasti kita punya tujuan, ya. Kita punya goal keuangan. Nah, ada yang namanya short term goals atau tujuan jangka pendek keuangan kita. Contohnya apa? Oh, saya mau beli handphone baru, ya. Oh, saya mau beli motor baru. Nah, ini masih dalam short term goals. Saya mau beli pakaian, ya. Oh, saya mau beli buku buat belajar. Saya mau ikut training. Ini short term goals. Ada lagi yang namanya tujuan jangka panjang. Namanya long term goals ya. Long term goals itu contohnya apa? Oh, saya mau kuliah lagi S2. Oh, saya mau kuliah lagi S3. Oh, saya lagi mau cicil rumah KPR ya. Itu tujuan keuangan jangka panjang. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian baru orang namanya akan mempersiapkan wealth management. Wealth management itu apa? Ya, dia akan mendistribusikan asetnya. Kedepannya dia mau punya banyak rumah, dia mau punya banyak tanah, dia mau punya banyak aset saham ya atau reksadana ya supaya bisa diwariskan ke orang-orang yang dicintainya, ke anak cucunya seperti itu. Tapi jangan lupa untuk membangun ini semua, short term goals, ya, long term goals, wealth management, ada yang namanya pondasi keuangan. Nah, kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, jangankan wealth management, short term goals kita aja bisa berantakan. Ya, makanya kenapa penting bagi kita untuk memiliki pondasi keuangan yang kuat. Pondasi keuangan yang kuat itu bicara dua aja. Yang pertama namanya cash flow atau arus keuangan. Kemudian yang kedua bicara manajemen risiko atau risk management. Ya, ini dua-duanya penting. Tidak boleh salah satu. Dua-duanya harus nama juga pondasi. Pondasi kan nggak boleh setengah ya. Harus semua lengkap. Ya, arus keuangannya harus sehat, manajemen risikonya juga harus baik. Ya. Nah, arus keuangan itu bicara apa? Nah, ini kita kenal nih, income lebih besar dari expense. Nah, ini hijau. Yang berbahaya sampai yang merah, ini yang berbahaya nih. Income lebih kecil daripada pengeluaran. Kalau ini income sama dengan pengeluaran, ini juga bahaya nih, hati-hati. Kalau misalnya arus keuangan kita yang orange seperti ini, makanya kita harus perbesar income kita. Ya, makanya kita kenal usaha sampingan, usaha lain atau pindah kerjaan ya, atau usaha baru ya. Kalau misalnya income kita lebih kecil dari pengeluaran, artinya pengeluarannya besar. Nah, ini juga bahaya. Yang sehat harus yang hijau seperti ini. Income kita harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu dulu syarat utama agar arus keuangan kita baik. Kalau income kita sudah lebih besar dari pengeluaran, ya, caranya gini kan, memperbesar income atau mengurangi pengeluaran aja kalau untuk sehat. Ya, untuk hijau itu gampang. Memperbesar income atau kita mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Ya. Nah, arus keuangan kita sehat, maka paling tidak setengahnya udah oke nih. Tinggal yang risk management. Ya. Nah, di arus keuangan yang sehat, ini saya berikan tipsnya. 10% itu charity atau sosial keagamaan ya, 20% itu investment, investasi, 30% itu loan atau cicilan atau hutang. Jadi hutang kita tuh maksimal 30% daripada income kita. Kalau utang kita udah lebih besar ya, misalnya income 10 juta, ternyata utang kita cicilan dan lain sebagainya udah sampai 7 juta. Waduh, itu udah nggak sehat banget. Ya, kemudian living cost itu 40%. Ada orang yang nggak punya cicilan sih, tapi living cost-nya boros. Contoh misalnya 70% untuk biaya hidup, 30% untuk lainnya. Nah, ini juga bahaya. Nah, ini tips bagaimana supaya kita bisa sehat arus keuangannya. Kalau hal ini sudah sehat, ya, sudah setengah ini sudah sehat, ya, maka kita juga bisa untuk risk management, ya. Yang penting ini dulu nih, arus keuangannya mesti sehat nih. Kalau sudah arus keuangannya sehat, ya kita beralih untuk manajemen resiko. Manajemen resiko itu ada dua, ya. Manajemen resiko itu ada dua, ya. Yang pertama, nih dua-duanya penting nih, adalah 6 kali income, ini emergency fund, ya berarti dana darurat nih, namanya dana darurat. Yang kedua insurance.
Ya. Jadi manajemen risiko ini bicara apa? Dana darurat, kemudian asuransi. Mana yang lebih penting? Nggak ada. Dua-duanya harus berjalan paralel. Ya, dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Siapkan ya supaya bisa minimal 6 kali income. Misalnya income-nya 10 juta, berarti paling tidak ada 60 juta. Tapi jangan tunggu 60 juta, harus siapkan juga paralel. Ya, atau ada orang yang kebalik, asuransi dulu tidak siapkan dana ini. Nah, ini juga masalah. Jadi dua-duanya dijalankan berbarengan, bersamaan. Ya, jangan tunggu 60 juta dulu lah rekening saya baru saya ambil asuransi. Ini bahaya. Nggak boleh. Ya, harus berjalannya bersama-sama. Kenapa asuransi ini penting? Nah, ada namanya 3 risiko. Kecelakaan, penyakit kritis, kematian. Kalau kita tidak punya risk management ini, manajemen risiko ini, contoh ya, misalnya tiba-tiba ya terkena penyakit kritis, maka pondasinya runtuh nggak? Berantakan. Bahkan nanti pengaruh juga sama arus keuangannya. Jadi jangan dianggap remeh, ya jangan dianggap gampang. Begitu resiko keuangannya terjadi, ya resiko keuangan ini terjadi ya, manajemennya berantakan, maka jangankan ya short term long term goals ya, yang short term aja bisa nggak akan tercapai. Ya, atau jangankan short term goals, nggak taunya arus keuangannya udah jadi merah seperti ini. Bahaya. Ya. Nah, kecelakaan, penyakit kritis, kematian ini bisa terjadi kapan saja. Makanya kenapa insur ini penting. Ini bagian dari mempersiapkan pondasi keuangan kita. Ya, buat ya teman-teman agent harus siapkan ini juga. Ya. Nah, ini juga presentasi ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan pentingnya kita membangun pondasi keuangan yang sehat kepada calon klien kita. Apabila ya kita tidak mempersiapkan pondasi ini, ya bila pondasi ini kita tidak mau siapkan, ya income-nya semuanya fokus kepada begini-begini saja, maka apabila resiko itu terjadi, maka akhirnya kebakaranlah rumah kita. Ya, artinya apa? Kehidupan keuangan kita itu berantakan, jadi musibah. Ya, yuk teman-teman, kita harus cerdas dalam mengatur kondisi keuangan kita. Ya, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Gimana? Yes, pasti bisa.